Lumen nomor 11701, 18 Agustus 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Menyanyikan Pujian Syukur. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 49. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudari terkasih, lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah.
Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudari terkasih, apa yang hadir dalam hati saya saat ini? Adakah perasaan saya turut melonjak oleh sukacita? Ataukah saya merasa rindu untuk mengalami luapan sukacita sejati oleh karena kuasa Allah? Apapun yang nyata bagi saya pada saat sekarang, sesungguhnya merupakan rahmat kejadian istimewa yang Bapa hadiahkan untuk saya alami. Sudahkah saya menaruh hormat pada rahmat pengalaman yang Bapa hadirkan? Apakah saya bersyukur secara penuh pada saat ini? Marilah kita meresapi nyanyian pujian syukur yang dilambungkan oleh Bunda Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ya, terima kasih Bapa untuk rasa bahagia yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma tanpa melakukan apa-apa. Saudara-saudari terkasih, seiring dengan berkembangnya aplikasi media sosial, banyak orang senang menghabiskan waktu untuk melihat kebahagiaan yang ditampilkan pada akun sesamanya, lalu terdorong untuk juga mengekspresikan dirinya sendiri agar dinilai bahagia atau baik dan akan memperoleh dukungan sosial. Hanya saja seringkali hasilnya berbeda dengan harapan. Ketika ekspresi diri tidak sesuai harapan atau tidak memperoleh dukungan lingkungan sebagaimana yang ia butuhkan, individu pun merasa frustasi, gelisah, dan tidak bahagia. Tanpa sadar, kita pun merasa sebagai makhluk pengejar kebahagiaan. Karena semakin dikejar, justru semakin jauh rasanya kebahagiaan sejati dapat diwujudkan. Sampai akhirnya individu merasa kelelahan dan berhenti di titik jedah. Yang ia lakukan sekedar berhenti menunjukkan kebahagiaan semu dan memilih untuk diam melepas nafsu kendalinya. Namun justru pada saat itulah, ketika ia tidak meninggikan dirinya, kuasa Allah hadir mengisi kerendahan manusia, menciptakan damai sejati tanpa melakukan apa-apa. Semuanya diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, sehingga hati kita dipenuhi oleh luapan sukacita yang menyandungkan pujian syukur atas kuasa-Nya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya berhenti meninggikan diri dan mensyukuri rahmat nyata dari Allah?
Marilah kita berdoa. Bunda Maria, ajarilah kami untuk turut melambungkan pujian syukur kepada Bapa. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang, aku akan disebut berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.